Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara Miftahul Hidayat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau mengatakan hukum tidak ikut sholat berjamaah, ini untuk laki-laki, di masjid karena masih jam kerja di perusahaan. Hukumnya bagaimana? Dan minta dikasih solusinya karena saya condong kepada pendapat ulama yang mewajibkan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki jika tanpa uzur. Terima kasih jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang bantu jawaban saya. Wa jazakumullahu khairan. Iya. Sebelumnya kita perlu merenungkan firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Bahkan 58 juga. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Kata Allah, aku tidak ingin mendapatkan rizki dari manusia atau dari makhluk. Dan aku juga tidak ingin mereka memberi makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi rizki dan Allah memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Di antara hadis qudsi yang diriwayatkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إلى البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم." Seandainya, wahai hambaku, seandainya kalian semua dari kalangan jin dan manusia yang aku ciptakan dari dulu sampai yang akan aku ciptakan nanti belakangan berkumpul di satu tempat yang luas, lalu semua mereka meminta kepadaku dengan sebuah doa atau permintaan, lalu aku kabulkan semua permintaan mereka sebesar dan sehebat sebanyak apapun. Setelah aku kasih mereka semua, itu tidak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaanku, kata Allah, kecuali seperti sebiji jarum yang dimasukkan ke dalam air laut. Tidak akan ada efeknya dari air laut yang terambil oleh basahnya ujung jarum itu. Sedikit sekali. Ini merupakan renungan bahwa yang memberi rizki kita adalah Allah dan Allah menjaminnya. Dan kita tidak mungkin mati kecuali jatah rizki kita sudah habis. Lalu Allah perintahkan kita untuk beribadah dan itu tujuan penciptaan kita. Maka rizki akan menopang. Kita diperintahkan mencari rizki dan Allah akan mudahkan untuk mendapatkannya. Dan gunakan rizki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbalik dan zalim ketika kita diberi jalan oleh Allah, pintu-pintu rizki, lalu kita lupa dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sibuk mencari rezeki yang itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kebiasaan masyarakat yang kita bisa katakan mayoritas. Karena rapat, karena ada meeting, ada kerjaan tanggung, karena acara apapun sehingga sholat di nomor kesekian kan. Ini sangat tidak pantas dilakukan bagi orang yang berhutang budi kepada atasan, kepada bawahan, kepada tetangganya, apalagi seorang makhluk yang lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah untuk laki-laki memang ada khilaf. Ada yang mengatakan hukumnya wajib seperti yang disampaikan oleh mazhab Hanabilah. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan ini merupakan pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah seperti mazhab Malikiyah. Akan tetapi sekalipun pendapat yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah
artinya adalah apabila dilakukan oleh seseorang, maka yang lain pun tidak terkena dosanya karena sudah diwakili. Dan ini yang dipilih oleh madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau beliau mengatakan, la urakhisu liman wajada qudratan ala salatil jama'ah fi tarkiha illa min udhur. Beliau katakan, aku tidak beri keringanan untuk orang yang mampu melaksanakan salat berjamaah untuk tidak melaksanakannya, kecuali kalau dia memiliki uzur. Uzur itu apa? Sering dibahas oleh para ulama. Yang dikatakan uzur adalah sakit, hujan, takut, dan semacamnya. Adapun uzurnya karena masih ada urusan dunia belum selesai, atau dia malas, atau sebagainya, maka itu bukan merupakan alasan yang diterima di dalam syariat. Apalagi ketika kita membicarakan madhab yang lain yang mengatakan wajib, maka orang yang meninggalkan akan berdosa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Cukuplah ini menjadi dalil penegasan bahwa sholat berjamaah bukan urusan sepele. Maka rizki adalah amanah. Rizki sudah pastinya dijadikan wasilah, media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur dan berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah harus mulai dari sekarang untuk memperjuangkan yang prioritas. Begitu dengar azan, kita ingat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu fa idza sami'a an-nida qama fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu. Rasulullah SAW barangkali sedang berbicara dengan kita, apabila mendengar azan maka beliau bangun seolah beliau tidak kenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Dan ini diikuti oleh sebagian ulama ketika beliau profesi sebagai seorang tukang kayu atau tukang batu. Apabila beliau mengangkat mitraqah atau palunya kemudian mendengarkan azan, lam yaruddaha, dia tidak meneruskan patokan palunya, akan tapi dia tinggalkan langsung untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur dan selalu bisa memprioritaskan ibadah dan kepentingan Islam di atas kepentingan dunia dan kepentingan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.